Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membahas tentang kitab Bhagavad Gita, ya. Dan dimulai dari chapter pertama. Bab 1. Kita lihat sama-sama. Meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin persingkat dulu kenapa tiba-tiba balik ke perang Mahabharata, ada apa di sana? Karena pada saat itu ide Sang Hyang Widiwasa turun ke dunia. Sekali lagi, turun ke dunia sebagai wujud manusia dan berpartisipasi dalam perang Kurukshetra. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mengangkat senjata. Dia hanya menjadi kusir kereta. Jadi pada saat itu kondisinya kedua belah pihak ini udah siap perang. Dari Pandawa dan Kaurav, mereka udah baris berbaris, ratusan juta tentara itu sudah siap berperang. Di situ tiba-tiba Arjuna bingung, dia ragu-ragu untuk mau berperang itu. Udah siap loh, udah hadap-hadapan gitu, dia ragu. Nah, disinilah semua itu bermula. Semua itu, dan Krishna mereveal siapa dirinya dan apa tujuannya di dunia, dan ini semua dimulai dari bab 1. Dristarasta berkata, "Wahai Sanjaya, sesudah putra-putraku dan putra Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra dengan keinginan untuk bertempur, apa yang dilakukan oleh mereka?" Sanjaya berkata, "Wahai Baginda Raja, sesudah meninjau tentara yang telah disusun dalam barisan-barisan oleh para putra Pandu, Raja Duryodhana mendekati gurunya dan berkata sebagai berikut. Wahai guruku, lihatlah tentara-tentara besar para putra Pandu yang disusun dengan ahli sekali oleh putra Drupada, murid Anda yang cerdas. Di sini dalam tentara ini ada banyak pahlawan pemanah yang sehebat Bima dan Arjuna dalam pertempuran. Ksatria-ksatria yang hebat seperti Yuyudana, Virata, dan Drupada. Ada juga ksatria-ksatria yang hebat perkasa dan memiliki sifat-sifat kepahlawanan seperti Drestaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kuntiboja, dan Saibya. Ada Yudamanyu yang agung, Utamauja yang perkasa sekali, putra Subadra dan putra-putra Drupadi. Semua ksatria itu hebat sekali dalam bertempur dengan menggunakan kereta. Tetapi perkenankanlah saya menyampaikan keterangan kepada Anda tentang komandan-komandan yang mempunyai kualifikasi luar biasa untuk memimpin bala tentara saya, wahai Brahmana yang paling baik. Ada tokoh-tokoh seperti Prabu sendiri, Bhisma, Karna, Kripa, Aswatama, Vikarna, dan putra Somadatta bernama Burisrava.
yang selalu menang dalam perang. Ada banyak pahlawan lain yang bersedia mengorbankan nyawanya demi kepentingan saya. Semuanya dilengkapi dengan berbagai senjata dan berpengalaman di bidang ilmu militer. Kekuatan kita tidak dapat diukur, dan kita dilindungi secara sempurna oleh kakek Bisma. Sedangkan para Pandawa yang dilindungi dengan teliti oleh Bima hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Sekarang Anda semua harus memberi dukungan sepenuhnya kepada kakek Bisma. Sambil berdiri di ujung-ujung strategis, masing-masing di gerbang-gerbang barisan tentara. Kemudian Bisma, leluhur agung dinasti Kuru yang gagah berani, kakek para ksatria, meniup kerangnya dengan keras sekali bagaikan suara singa, sehingga Duryodhana merasa riang. Sesudah itu, kerang-kerang, gendang-gendang, bedug, dan berbagai jenis trompet semuanya dibunyikan seketika, sehingga paduan suaranya menggemparkan. Di pihak lawan, Sri Krishna bersama Arjuna yang mengendarai kereta megah yang ditarik oleh kuda-kuda berwarna putih juga membunyikan kerang-kerang rohani mereka. Kemudian Sri Krishna meniup kerangnya yang bernama Pancajanya, Arjuna meniup kerangnya bernama Devadatta, dan Bima, pelahap dan pelaksana tugas-tugas yang berat sekali, meniup kerangnya yang mengerikan bernama Paundra. Raja Yudhistira, putra Kunti, meniup kerangnya yang bernama Anantawijaya. Nakula dan Sahadewa meniup kerangnya bernama Sugosa dan Mani Puspaka. Pemanah yang perkasa, Raja Kasi, ksatria hebat yang bernama Sikandi di Restanumya, Wirata dan Satyaki yang tidak pernah dikalahkan, Drupada, para putra Drupadi, dan lain-lain seperti putra Subadra yang berlengan perkasa, semua meniup kerang-kerangnya masing-masing, wahai Baginda Raja. Berbagai jenis kerang tersebut ditiup hingga menggemparkan. Suara kerang-kerang bergema baik di langit maupun di bumi, sehingga mematahkan hati para putra Drestarasta. Pada waktu itu, Arjuna, putra Pandu, yang sedang duduk di atas kereta yang benderanya berlambang Hanuman, mengangkat busurnya dan bersiap-siap untuk melepaskan anak panahnya. Wahai Paduka Raja, sesudah memandang putra-putra Drestarasta, lalu Arjuna berkata kepada Krishna sebagai berikut. Wahai Krishna yang tidak pernah gagal, mohon membawa kereta saya di tengah-tengah antara kedua tentara, agar saya dapat melihat siapa yang ingin bertempur di sini dan siapa yang harus saya hadapi dalam usaha perang yang besar ini. Perkenankanlah saya melihat mereka yang datang ke sini untuk bertempur, karena keinginan mereka untuk menyenangkan hati Drestarasta yang berpikiran jahat. Sanjaya berkata, wahai putra keluarga Bharata, setelah disapa oleh Arjuna, Sri Krishna membawa kereta yang bagus itu ke tengah-tengah antara tentara-tentara kedua belah pihak. Di hadapan Bhisma, Drona, dan semua pemimpin dunia lainnya, Sri Krishna bersabda, wahai Partha, lihatlah para Kuru yang sudah berkumpul di sini. Di sana, di tengah-tengah tentara-tentara kedua belah pihak, Arjuna dapat melihat para ayah, kakek, guru, paman dari keluarga ibu, saudara, putra,
cucu, kawan, mertua, dan orang-orang yang mengharapkan kesejahteraannya semua hadir di sana. Ketika Arjuna putra Kunti melihat berbagai kawan dan sanak keluarga ini, hatinya tergugah rasa kasih sayang, dan dia berkata sebagai berikut. Arjuna berkata, "Kresna yang baik hati, setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota badan-badan saya gemetar dan mulut saya terasa kering. Seluruh badan saya gemetar dan bulu roma berdiri. Buzur Gandiva terlepas dari tangan saya dan kulit saya terasa terbakar. Saya tidak tahan lagi berdiri di sini. Saya akan lupa diri dan pikiran saya kacau. Oh Krishna, saya hanya dapat melihat sebab-sebab malapetaka saja, wahai pembunuh raksasa bernama Kesi. Saya tidak dapat melihat bagaimana hal-hal yang baik dapat diperoleh kalau saya membunuh sanak keluarga sendiri dalam perang ini. Kresna yang baik hati, saya juga tidak dapat menginginkan kejayaan, kerajaan, maupun kebahagiaan sebagai akibat perbuatan itu. Oh Govinda, barangkali kita menginginkan kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan untuk orang tertentu. Tetapi apa gunanya kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan bagi kita kalau mereka sekarang tersusun pada medan perang ini? Oh Madhusudana, apabila para guru, ayah, putra, kakek, paman, dari keluarga ibu, mertua, cucu, ipar, dan semua sanak keluarga bersedia mengorbankan nyawa, harta bendanya, dan sekarang berdiri di hadapan saya, mengapa saya harus berhasrat membunuh mereka? Meskipun kalau saya tidak membunuh mereka, mungkin mereka akan membunuh saya. Wahai pemelihara semua makhluk hidup, jangankan untuk bumi ini, untuk imbalan seluruh 3 dunia ini pun saya tidak bersedia bertempur melawan mereka. Kesenangan apa yang akan kita peroleh kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra? Kita akan dikuasai oleh dosa kalau kita membunuh penyerang seperti itu. Karena itu tidak pantas kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra dan kawan-kawan kita. Oh Krishna, suami Dewi keberuntungan, apa untungnya bagi kita? Dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri? Oh Janardan, walaupun orang ini sudah dikuasai oleh kelobaan, tidak melihat kesalahan dalam membunuh keluarga sendiri atau bertengkar dengan kawan-kawan, mengapa kita yang dapat melihat bahwa membinasakan satu keluarga adalah kejahatan harus melakukan perbuatan berdosa seperti itu? Dengan hancurnya sebuah dinasti, seluruh tradisi keluarga yang kekal dihancurkan, dan dengan demikian sisa keluarga akan terlibat dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dharma. Oh Krishna, apabila hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela dalam keluarga, kaum wanita yang dalam keluarga ternoda, dan dengan merosotnya kaum wanita lahirlah keturunan yang tidak diinginkan. Wahai putra keluarga Bersni, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diinginkan tentu saja menyebabkan keadaan seperti di neraka, baik bagi keluarga maupun mereka yang membinasakan tradisi keluarga. Leluhur keluarga-keluarga yang sudah merosot seperti itu jatuh sebab upacara-upacara untuk mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur terhenti sama sekali. Akibat perbuatan jahat para penghancur tradisi keluarga yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak diinginkan, segala jenis program masyarakat
dan kegiatan demi kesejahteraan keluarga akan binasa. Oh Krishna, pemelihara rakyat, saya sudah mendengar menurut garis perguruan bahwa orang yang membinasakan tradisi-tradisi keluarga selalu tinggal di neraka. Aduh, alangkah anehnya bahwa kita sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang sangat berdosa. Didorong oleh keinginan untuk menikmati kesenangan kerajaan, kita sudah bertekad membunuh sanak keluarga sendiri. Lebih baik bagi saya kalau para putra Drestarasta yang membawa senjata di tangan membunuh saya yang tidak membawa senjata dan tidak melawan di medan perang. Sanjaya berkata, setelah berkata demikian di medan perang, Arjuna meletakkan busur dan anak panahnya, lalu duduk dalam kereta. Pikiran Arjuna tergugah oleh rasa sedih. Oke, itu adalah chapter pertama bab 1 yang diringkas pada saat mereka sudah siap perang, Pandawa dan Kurawa. Tiba-tiba Arjuna di pihak Pandawa bingung dan sedih dan takut akan melakukan dosa yang besar apabila perang itu terjadi. Dan sekarang dia itu bingung dan sedih. Itulah ending dari chapter pertama, dan akan lanjut di chapter kedua di next video. Bye bye.